Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yati Prabawa dari Universitas Duta Bangsa di kelas RPLSI 2024. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS di mata kuliah Matematika Diskrit. Saya mengambil topik induksi matematika. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama, apa itu induksi matematika? Kedua, apa manfaatnya? Ketiga, bagaimana proses atau prinsip sederhananya? Dan yang keempat adalah contoh studi kasus penerapan induksi matematika dalam sebuah sistem atau aplikasi. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan atau teorema yang berlaku untuk semua bilangan bulat. Manfaatnya, dengan induksi matematika, kita tidak perlu mencoba nilai semua bilangan bulat untuk membuktikan proposisi bilangan bulat itu benar, sebab nilainya tak terhingga. Dan jika tanpa induksi matematika, kita harus membuktikannya dengan mencoba bilangan bulat yang nilainya tak terhingga, dan itu tidak mungkin. Kemudian berikut prinsip sederhananya. Jadi kita analogikan, misalkan ada Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif, dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif yang kita masukkan ke nilai n. Untuk membuktikan proposisi ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, P1 benar. Itu adalah langkah basis induksi. Kemudian yang kedua, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap bilangan bulat atau n lebih besar sama dengan 1. Itu disebut dengan langkah induksi. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif. Kemudian ini adalah studi kasus yang saya buat, yaitu penerapan induksi matematika dalam suatu sistem tabungan pribadi untuk mencapai target tertentu. Jadi kita akan menghitung jumlah uang yang perlu ditabung seseorang di setiap bulannya agar mencapai target yang ingin dia capai setelah beberapa bulan ke depan, dengan pola penambahan yang bertahap. Kemudian kita definisikan masalah dari studi kasus tersebut. Kita analogikan, misalkan seseorang ingin menabung untuk mencapai target tabungan, kita beri nilai T dalam waktu 12 bulan. Setiap bulan jumlah uang yang ditabung meningkat sebesar 10% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada bulan pertama mereka mulai menabung, kita beri ke nilai P0 yang nilainya kita beri 1 juta untuk tabungan awal mereka, ya, seseorang itu. Jadi pada bulan pertama N sama dengan 1, jumlah uang yang ditabung adalah P0. Pada bulan kedua N sama dengan 2, jumlah uang yang ditabung adalah 10% lebih banyak daripada bulan pertama, yaitu P1 sama dengan P0 atau jumlah uang yang ditabung di bulan awal dikalikan dengan 1,1. 1,1 ini kita dapat dari penambahan 10% dari 100%, sehingga kita dapatkan 110%. Kita desimalkan menjadi 1,1. Kemudian di bulan ketiga N sama dengan 3, jumlah uang yang ditabung adalah 10% lebih banyak daripada bulan kedua, yaitu P2 sama dengan P1 dikalikan 1,1 dan seterusnya. Kita ingin mengetahui jumlah total uang yang ditabung setelah 12 bulan dan apakah ini cukup untuk mencapai target T. Sini kita akan menghitung rumus jumlah tabungan yang dicapai tiap bulannya.
pada bulan pertama, jumlah uang yang ditabung adalah P0. Pada bulan kedua, jumlah uang yang ditabung adalah P0 dikalikan 1,1 yang kita dapat dari kenaikan 10% tadi. Kemudian pada bulan ketiga adalah P0 dikalikan 1,1 pangkat 2 dan seterusnya. Secara umum, jumlah uang yang ditabung pada bulan ke-N adalah sebagai berikut. PN sama dengan P0 dikalikan 1,1 pangkat N min 1. Di mana P0 ini adalah jumlah uang yang ditabung pada bulan pertama, kemudian N adalah bulan ke-N. Kemudian kita akan menghitung jumlah total tabungan setelah N bulan. Jumlah total uang yang ditabung setelah N bulan adalah penjumlahan dari jumlah uang yang ditabung setiap bulan. Jadi, total uang yang ditabung setelah N bulan adalah SN sama dengan P0 tambah P0 kali 1,1 tambah P0 kali 1,1 pangkat 2 dan seterusnya sampai ke rumus tadi P0 dikalikan 1,1 pangkat N min 1. Kemudian untuk menghitung jumlah tabungan setelah N bulan, kita perlu menjumlahkan semua suku deret geometri tadi. Jumlah deret geometri pertama hingga suku ke N dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N kurangi 1 dibagi per R dikurangin 1. Sn di sini adalah jumlah total tabungan setelah N bulan. Kemudian A adalah suku pertama, dalam hal ini adalah P0. Kemudian R adalah rasio, dalam hal ini 1,1 yang kita dapatkan dari penambahan tiap bulannya 10% tadi. Kemudian N adalah jumlah bulan atau jumlah suku dalam deret. Sehingga rumus jumlah total tabungan selama N bulan adalah Sn sama dengan kita masukkan A adalah P0 dikalikan R adalah rasio 1,1 pangkat N dikurangi 1 per 1,1 dikurangi 1 sama dengan P0 dikali 1,1 pangkat N dikurangi 1 per 0,1. Jadi ini adalah rumus jumlah total tabungan selama N bulan. Setelah itu, hal yang paling utama di sini adalah pembuktian dengan induksi matematika dari rumus jumlah uang yang ditabung selama N bulan tadi. Jadi untuk yang pertama, langkah pertama adalah basis induksi. Di sini kita analogikan N sama dengan 1. Jumlah uang yang ditabung pada bulan pertama adalah S1 sama dengan P0. Jika kita menggunakan rumus deret geometri N sama dengan 1, kita mendapatkan, jadi dari rumus yang kita akan buktikan tadi, kita masukkan N sama dengan 1, jadi S1 sama dengan P0 dikali 1,1 pangkat N di sini kita masukkan 1, pangkat 1 dikurangin 1 dibagi 0,1 sama dengan P0 dikali 1,1 dikurangin 1 per 0,1. Jadi kita dapat P0 dikali 1, kemudian kita dapatkan P0. Jadi di sini rumus ini benar untuk N sama dengan 1. Dikarenakan dengan memasukkan N1, maka hasilnya adalah P0. Kemudian untuk langkah kedua adalah hipotesis induksi. Di sini kita asumsikan rumus jumlah total uang yang ditabung berlaku untuk N sama dengan K, yaitu Sn
sama dengan P0 dikali 1,1 N min 1 per 0,1. Kita masukkan nilai K, SK sama dengan P0 dikali 1,1 K pangkat K min kurangin 1 per 0,1. Artinya kita mengasumsikan bahwa total uang yang ditabung selama K bulan adalah P0 dikali 1,1 pangkat K min 1 per 0,1. Kemudian untuk langkah ketiga adalah langkah induksi. Sekarang kita akan membuktikan rumus ini berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Pada bulan ke K plus 1, jumlah uang yang ditabung adalah P0 dikali 1,1 pangkat K. Seperti yang kita jelaskan pada awal-awal slide tadi. Jadi, total uang yang ditabung setelah K plus 1 bulan adalah SK plus 1 sama dengan SK, di mana di situ adalah jumlah total uang yang ditabung ditambah jumlah uang yang ditabung P0 dikali 1,1 pangkat K. Jadi dengan rumus tadi, kita menggunakan hipotesis induksi untuk SK. Jadi dari rumus itu kita bisa terjemahkan SK plus 1 sama dengan SK. Kita ambilkan rumus dari tadi yang sudah kita jelaskan tadi. P0 dikali 1,1 pangkat K min 1 per 0,1 ditambah P0 dikali 1,1 pangkat K. Kemudian bisa kita sederhanakan SK plus 1 sama dengan P0 dikali 1,1 pangkat K dikurangin 1 per 0,1 ditambah 1,1 pangkat K. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi. SK plus 1 sama dengan P0 dikali 1,1 K, 1,1 pangkat K dikurangin 1 ditambah 1,1 pangkat K dikali 0,1 per 0,1. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi. SK plus 1 sama dengan P0 dikali 1,1 pangkat K plus 1 dikurangin 1 dibagi 0,1. Nah, dengan demikian rumus untuk SK plus 1 terbukti sama dengan rumus yang kita inginkan. Jadi hasil akhir ini sama dengan rumus yang kita punya di slide ini tadi. Jadi rumusnya tadi sama dengan ini. Jadi terbukti benar di langkah ketiga tadi SK plus 1 sama dengan P0 dikali 1,1 K plus 1 min 1 per 0,1. Jadi kesimpulannya, karena basis induksi di langkah pertama tadi dan langkah induksi di langkah ketiga tadi telah terbukti, maka rumus untuk jumlah total uang yang ditabung setelah N bulan adalah SN sama dengan P0 dikali 1,1 pangkat N dikurangkan 1 per 0,1. Jadi ini adalah contoh penerapannya. Misalkan ada seorang ingin menabung untuk mencapai target tabungannya senilai 30 juta yang kita masukkan ke nilai ke huruf T dalam selama 12 bulan dan mereka mulai menabung di awal P0 adalah 1 juta pada bulan pertama. Jumlah uang yang ditabung setelah 12 bulan adalah sebagai berikut. Kita menggunakan rumus untuk menjumlah total uang tabungan tadi adalah
S12 bulan maksudnya, sama dengan 1 juta dikali 1,1 pangkat 12 min 1 per 0,1. Jadi bisa kita hitung 1 juta dikali 3,1384 dikurangin 1 per 0,1 sama dengan 1 juta dikalikan 21,384 hasilnya 21.384.000 rupiah. Jadi dengan demikian setelah 12 bulan jumlah yang ditabung adalah 21.384 yang menandai bahwa belum tercapainya target T tadi senilai 30 juta. Jadi jika seseorang ingin mencapai target 30 juta, mereka harus menyelesaikan jumlah uang yang ditabung di bulan pertama atau meningkatkan tingkat penambahan tadi yang 10% tadi bisa ditingkatkan agar mencapai target yang diinginkan. Itu saja yang dapat saya paparkan terkait tugas UAS kali ini. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.